Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang pengantar ilmu waris. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca beberapa permasalahan dalam wasiat. Berikut contoh kasus yang ada di dalamnya. Dan Alhamdulillah di buku yang kami sediakan kita sebutkan beberapa contoh kasus itu. Yang pertama adalah dahulukan utang daripada wasiat. Dan ini ditegaskan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah pernyataan ulama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga keterangan yang disampaikan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Meskipun secara zahir ayat, wasiat lebih ditaruh di depan, wasiat disebutkan lebih awal dibandingkan utang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa setelah Allah menjelaskan tentang pembagian warisan. Suami dapat sekian, istri dapat sekian, jika punya anak dan tidak punya anak. Kemudian saudara, selanjutnya juga orang tua dan anak dari mayit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Semua itu ditunaikan mim ba'di wasiyatin, setelah dilaksanakan wasiat, yusi biha, yang diwasiatkan oleh mayit, aw dainin, atau ditunaikan utang. Sehingga kalau kita lihat dari urutan, Allah Subhanahu wa taala menyebut wasiat terlebih dahulu, baru Allah menyebut utang. Secara teks menyebutkan demikian, namun ternyata para ulama, di antaranya Ali bin Abi Thalib, memahami bahwa utang lebih didahulukan daripada wasiat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Antum taqra'una al-wasiyata qabla ad-dain." Yang kalian baca dalam Al-Quran adalah wasiat sebelum utang. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-daina qabla al-wasiyah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya utang ditunaikan sebelum wasiat. Pernyataan Ali ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Ahmad, dan dinilai hasan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah jami'. Kemudian alasan kenapa utang lebih didahulukan daripada wasiat? Karena utang itu harta orang lain yang ada di tempat kita. Sehingga mengembalikan utang itu adalah kewajiban antar sama hamba yang harus didahulukan. Sementara memberi wasiat itu sama sebagaimana memberi hibah. Namun dia digantungkan pasca kematian. Karena itu lebih didahulukan menyelesaikan kewajiban pribadi daripada memberikan wasiat, yang itu termasuk di antara amal mustahab, amal yang dianjurkan, amal soleh. Al-Bukhari dalam sahihnya menjelaskan hal ini. Wa yudhkaru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyati fa ada'ul amanati ahaqqu min tatawwu'il wasiyah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bid-dain, untuk mendahulukan utang sebelum wasiat. Fa ada'ul amanati ahaqqu min tatawwu'il wasiyah. Maka menunaikan amanah, menunaikan kewajiban, itu lebih berhak, lebih didahulukan daripada menunaikan wasiat yang sifatnya anjuran. Baik, mohon untuk dibedakan begini. Antara memberi wasiat, berarti di sini disampaikan oleh siapa? Al-Musi, si calon mayit. Antara memberi wasiat dengan menunaikan wasiat. Kalau memberi wasiat, itu disampaikan oleh Al-Musi, si calon mayit. Kalau menunaikan wasiat, itu dilakukan oleh orang yang mendengarkan, yang jadi saksi. Al-Musi, yang jadi saksi si A ini berwasiat. Kita kasih permisalan ya. Si A mengumpulkan beberapa anaknya. Anaknya
B, C, D, E. Lalu si A menyampaikan kepada anaknya, aku berwasiat, tolong belikan seekor sapi besok kalau pas Idul Adha dan kurbankan atas nama diriku. Kemudian setelah itu si A meninggal dunia. Sudah? Pernyataan si A, nanti tolong belikan seekor sapi untuk berkorban atas nama diriku, ini sifatnya anjuran. Berarti dia mau beramal dalam bentuk kurban. Dan kita tahu amal kurban, pendapat jumhur ulama hukumnya tidak wajib. Sehingga, apalagi orang ini sudah mati ya. Sehingga si A melakukan amal yang sifatnya anjuran, yaitu berkurban. Kemudian setelah si A mati, ada beberapa orang yang nagih utang. Dan mereka membawa bukti. Lalu diterima. Akhirnya keluarga menyelesaikan perhitungan utang piutang dan sisa harta si A. Kemudian setelah dihitung, ternyata wasiat si A itu nggak cukup. Ternyata harta sisanya itu nggak cukup untuk dibelikan seekor sapi. Mana yang didahulukan? Tetap megangi wasiat si A, sehingga sisakan harta untuk membeli seekor sapi, ataukah dibayarkan utang? Jawabannya bayarkan utang. Ini kewajiban. Karena harta utang ini bukan hartanya si A. Ini harta orang lain yang ada di tempatnya si A. Karena itu wajib dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan di antara bentuk amanah itu adalah ketika kita membawa harta orang lain sebagai utang. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang posisi ayat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama adalah utang terlebih dahulu. Allah menyebutkan wasiat terlebih dahulu baru utang. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Allah berfirman tentang masalah perizinan, tentang masalah izin ketika masuk rumah. Di surat An-Nur Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, ada di surat An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin. Istiqnas adalah minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberikan salam kepada penghuninya, kepada pemilik rumah. Sebagian ulama mengatakan, teksnya berbunyi, minta izin, baru memberi salam. Meskipun dalam prakteknya adalah memberi salam dulu, baru minta izin. Sebagaimana praktek para sahabat ketika mereka bertamu kepada Rasulullah SAW. Memberikan salam dulu yang didengar oleh pemilik rumah, oleh sahibul bait. Kemudian setelah itu baru minta izin. Apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh ketemu? Sehingga dalam prakteknya itu dibalik. Yang ini disebut oleh para ahli tafsir dengan sebutan at-taqdim wa at-ta'khir. At-taqdim wa at-ta'khir. Jadi ada ayat yang teksnya seperti itu, tapi praktiknya dibalik. Nah, itulah tafsir yang menggunakan kaidah at-taqdim wa at-ta'khir. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 11. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ditunaikan wasiat yang telah disampaikan oleh mayit, audainin, atau ditunaikan utang. Utang ditaruh belakang. Tapi Nabi SAW memutuskan bahwa utang didahulukan sebelum menunaikan wasiat. Sehingga terjadi taqdim wa ta'khir. Yang depan ditaruh belakang, yang belakang ditaruh depan. Ini sedikit pelajaran terkait metodologi tafsir ketika ada satu teks yang di situ secara susunan A kemudian B, tapi dalam prakteknya B didahulukan sebelum A. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Sekarang kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa penyelesaian utang didahulukan sebelum wasiat. Nah, kemudian dalam kondisi ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hartanya banyak, sehingga tidak ada benturan antara utang dengan penunaian wasiat. Maka semuanya ditunaikan. Misalnya ada orang punya harta 1 M, utangnya 100 juta, wasiatnya 100 juta. Kemudian dilunasi utang. Setelah dilunasi utang, masih sisa 900 juta. Dari situ kita bisa pastikan bahwasanya wasiatnya kurang dari 1/3, maka boleh ditunaikan. Sehingga utang ditunaikan, wasiat ditunaikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana ketika terjadi benturan kondisi di mana nilainya nggak cukup. Sehingga ketika ditotal, utang nilainya sekian, kemudian wasiat nilainya sekian, dan itu tidak mencukupi. Nah, itulah yang kemudian dibahas oleh para ulama untuk diambil mana yang harus diprioritaskan. Baik, sekarang kita buka contoh kasus. Contoh kasus utang PS wasiat. Ya. Ketika sakit, Anda bisa perhatikan di contoh kasus. Bagi yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 39. Bagi yang punya buku pengantar ilmu waris, silahkan dibuka halaman 39. Ketika sakit, si A menunjukkan jumlah tabungan dan nilai rumah yang dia tempati kepada semua anaknya. Total tabungannya 100 juta dan nilai rumah 200 juta. Lalu dia berwasiat agar 100 juta diwakafkan ke Yayasan Al-Hidayah. Baik, menurut perhitungan si A, wasiatnya tidak lebih dari 1/3. Karena dia sudah sampaikan, ini tabungan ada 100 juta, nilai rumah yang saya tempati ini kurang lebih 200 juta. Nah, saya wasiatkan yang 100 juta, kasihkan ke Yayasan Al-Hidayah. Sepekan setelah itu si A meninggal. Sebulan berikutnya datang seseorang membawa bukti bahwasanya si A mempunyai utang senilai 100 juta. Pertanyaannya, berapa warisannya dan berapa wasiat yang boleh ditunaikan? Baik, sebelumnya kita kasih beberapa kaidah dulu ya. Pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa utang didahulukan sebelum menunaikan wasiat. Yang kedua, jika utang dan wasiat tidak sampai mempengaruhi nilai harta, maka ditunaikan semuanya. Dalam arti mencukupi semuanya, maka ditunaikan semuanya. Yang ketiga, jika antara utang dengan wasiat terjadi benturan, dalam arti nilainya tidak mencukupi untuk mengcover semuanya, maka didahulukan utang daripada wasiat. Nah, jika didahulukan utang daripada wasiat, nilai wasiatnya tetap bisa sampai 1/3, maka tetap ditunaikan senilai 1/3. Dalam arti hartanya tidak habis. Artinya begini, wasiat tetap dijaga dan ditunaikan, namun maksimal dari 1/3. Pertanyaannya, 1/3 ini 1/3 apa? Jawabannya adalah 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa total harta setelah dipotong utang. Baik, sekarang coba kita kerjakan contoh kasus yang ada di hadapan Bapak Ibu. Baik jamaah, tadi kita telah punya satu contoh kasus. Kami sarankan jika Anda mendapatkan kasus-kasus, dan nanti metode ini akan kita gunakan dalam semua kajian kita untuk menyelesaikan wasiat dan warisannya.
Anda selesaikan dengan tahapan-tahapan. Selesaikan dengan beberapa tahapan. Dengan itu, insya Allah akan lebih sistematis sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Pertama, kumpulkan dulu informasi yang ada. Apa saja yang diketahui dalam kasus. 1. Total warisan. Total warisan berapa nilainya? Anda bisa pakai angka kasar, prediksi saja. Misalnya kurang lebih 300 juta. Plus minus 300 juta. Baik. Yang kedua, pernyataan wasiat. Nilai wasiat. Ini belum nilai final ya. Tapi nilai yang dinyatakan oleh calon mayit yang sudah meninggal. Jadi mayit. Nilai wasiat. Nilai wasiatnya 100 juta. Tapi ini belum final. Sudah? Lalu dapat info tambahan ada utang mayit. Utang mayit senilai 100 juta. Baik. Kemudian kita punya kaidah. 1, ini beberapa kaidah. 1, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, berarti kurang atau sama dengan 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Yang kedua, jika atau sebelumnya ini ya. Nilai 1/3, nilai wasiat 1/3 itu berdasarkan sisa dari total warisan dikurangi utang. Sehingga 1/3 itu tidak dia dari total warisan, tapi total warisan dikurangi utang berapa sisanya, baru yang 1/3 itu boleh diwasiatkan. Baik. Ini total warisan dikurangi utang. Dan keterangan ini kami dapatkan dari buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin. Cara menghitungnya 1/3 itu bukan dari total warisan, tapi dari total warisan setelah dikurangi utang. Sudah? Kemudian yang ketiga, jika wasiat lebih dari 1/3, begini, maka kemarin sudah kita dapatkan ini ya. Kemarin sudah kita bahas. Maka ditunaikan 1/3. Jadi tidak otomatis batal. Tetap ditunaikan, namun dengan angka maksimal yaitu 1/3. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan sekarang dari kasus itu. Anda bisa pegangi kaidah ini dan kita lanjutkan dari kasus ini ya. Berarti pertama yang perlu kita ketahui adalah berapa nilai wasiat. Ini saya sebut sisa warisan ya. Sisa warisan setelah dikurangi utang. Atau total warisan, bukan sisa. Total warisan setelah dikurangi utang. Ini sama dengan 300 juta dikurangi 100.
Sudah? Setelah dikurangi 100, berarti sama dengan 200 juta. Baik. Beliau berwasiat berapa? 100 juta. Nilai wasiat adalah 100 juta. Dan ini lebih besar dari sepertiga. Ini lebih besar dari sepertiga kali 200 juta. Baik. Realita ini, wasiatnya 100 juta, dia posisinya lebih besar dari sepertiga kali 200 juta. Berarti, boleh ditunaikan atau tidak? Boleh ditunaikan atau tidak? Jawabannya tetap harus ditunaikan, hanya saja maksimal sepertiga. Tetap ditunaikan. Namun kemarin juga sudah kita bahas ya, berdasar kerelaan ahli waris. Nah, sekarang misalnya semua ahli waris nggak rela. Baik, kalau semua ahli waris nggak rela, pilihannya ya, ahli waris tidak rela. Ahli waris tidak setuju. Ya, maka nilai wasiat sama dengan sepertiga kali 200. Berapa, Mas? Berapa? 6, berapa? Ya, dihitung di kalkulator. Sepertiga kali 200 juta. Iya, 66 juta ya. 0,67 juta. Nilainya sekian. Sudah? Nah, kalau mau kita perlebar sekarang, bagaimana kalau ahli warisnya gojek-gajik? Sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Ahli waris sebagian setuju, dan ada yang tidak setuju. Nah, sekarang kalau terjadi kayak gini bagaimana? Nah, perhitungannya sama seperti kemarin ya. Yang setuju tetap ditunaikan, yang nggak setuju tidak ditunaikan. Cara ngitungnya, Pak, sekarang. Kita hitung ya. Saya tambahkan, berarti kasusnya di saya tambahkan. Diketahui anaknya 3. Anak 3. 2 laki-laki plus 1 perempuan. Ini. A laki-laki plus B perempuan setuju. A laki-laki plus B perempuan setuju. Sudah? Kemudian C yang laki-laki tidak setuju. Baik. Terus cara ngitungnya bagaimana? Kita sudah menemukan angka finalnya di sini ya. Sepertiga kali 200 juta tadi. Karena total sisa warisannya adalah 200 juta. Sudah? Tahapannya 1. Selesaikan yang sepertiga. Selesaikan yang sepertiga. Sehingga jadinya adalah sama dengan sepertiga kali 200 juta. Sama dengan 66 juta, 67. Baik, ini selesaikan, ditunaikan.
ditunaikan. Anak tidak boleh menghalangi bagian ini. Karena ini bukan haknya. Itu adalah wasiat dari orang tua yang wajib untuk dia tunaikan. Sudah? Yang kedua, sisa wasiat yang belum ditunaikan. Sisa wasiat yang belum ditunaikan. Tadi mayit berwasiat berapa? 100 juta, iya. Lalu yang sudah diwasiatkan angka ini. 66,67 juta. Berapa? 33,333 gitu ya. Betul. Baik. Ini sisa ini. Udah? Nah, sisa ini, tahap yang ketiga adalah sisa dibagi sesuai porsi waris. Sesuai porsi waris. Berarti 33,33 dibagi untuk masing-masing anak A, B, C. A, B, C. Dengan perbandingan 2:1. Nah, cara ngitungnya 33 saya taruh di sini. Ini ya. Porsi waris, sisa warisan, sisa wasiat. 33,33 dibagi ini laki-laki ada 2, perempuan 1. Berarti ini faktor pembaginya adalah 2 kali 2, kan laki-laki yang 2, plus 1 kali 1. Sama dengan 5 ya. Dibagi 5. Berapa? Berapa? Oh, pemirsa lebih cepat ya. 6,67 juta. Sudah? Dari angka 6,67 juta, si A kan laki-laki dapat 2 ya. Jadinya 6,67 kali 2 berapa? 13, berapa? 13,33. Nah, angkanya nggak bulat ini. B, anak perempuan, tetap 6,67. C, sama dengan A, 13,33. Masih kelihatan ini? Baik, turun dikit. Nah, yang C 13,33. Sudah? Kita belum menemukan sampai terakhir ya. Tadi kan pertanyaannya berapa nilai wasiatnya? Oh, berapa nilai warisannya? Baik. Nilai wasiat yang boleh ditunaikan adalah sama dengan ya. Yang ini 66,67 plus satu ini plus haknya si A yang beliau setuju 13,33
plus haknya si B yang juga setuju, 6,67. Berapa ini? Ini 20 ya. Berarti 86,67. 86,67 juta. Ini yang boleh diserahkan ke yayasan sasaran wasiat. Baik. Insya Allah dipahami ya. Sehingga ada beberapa tahap yang tadi sudah kita sebutkan. Tahap yang pertama adalah mencari tahu berapa nilai wasiat secara umum. Nah, jika dia kurang dari sepertiga, langsung ditunaikan. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, tanyakan ke ahli waris. Setuju enggak? Anaknya ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, yang setuju siapa, yang tidak setuju siapa. Kemudian Anda tetap tunaikan sepertiga. Ini tidak boleh dihalangi. Karena ini bukan haknya ahli waris. Kemudian setelah ditunaikan sepertiga, sisanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, dibagi sesuai dengan porsi warisan. Yang tidak setuju, sisanya diserahkan ke mereka. Yang setuju, dikembalikan digabungkan dengan nilai total wasiat. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah semoga bisa dipahami. Di sini juga kami menyebutkan teknis perhitungan, dan insya Allah cukup mudah ya untuk dipahami. Namun di sini kami tidak membuat rincian antara ada yang setuju dan tidak setuju. Berikutnya kita akan membahas tentang kasus yang kedua, yaitu wasiat doror. Wasiat doror artinya wasiat yang merugikan. Nabi SAW mengatakan, la dorora wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Di antara bentuk wasiat yang haram adalah wasiat yang merugikan ahli waris. Seperti menghalangi ahli waris untuk mendapatkan jatah warisannya. Allah melarang wasiat yang merugikan ahli waris dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 12, "Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah." Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarkan utangnya dengan tidak memberikan madarat kepada ahli waris. Wasiyatan minallah itu adalah syariat dari Allah, wasiat dari Allah. Yang dimaksud ghaira mudarin, tidak memberatkan di situ, tidak memberikan mudarat di situ adalah untuk wasiatnya. Tapi kalau utangnya tetap wajib ditunaikan. Karena itu bukan hak milik mayit. Itu adalah uang orang lain yang dibawa oleh mayit. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan doror ketika berwasiat. Beliau bersabda, "Innar rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillah 60 sanatan. Thumma yahduruhumal mautu fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahuman nar." Ada orang, laki dan wanita. Maksudnya adalah hamba Allah secara umum. Ada orang yang laki maupun wanita, hamba Allah secara umum, yang dia beramal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Dia beramal ketaatan selama 60 tahun. Berarti berapa usianya? Berapa usianya? Usianya bisa 75. Karena misalnya masa balik tidak dihitung. Dia beramal ketaatan sejak dia balik, usia 15 misalnya, sampai selama 60 tahun. Berarti di usia 75 dia tutup usia, dia mati. Ketika datang kematian, orang ini memberikan wasiat yang merugikan ahli waris, memberikan madarat kepada ahli waris.
Apa kata Nabi SAW? Fatajibulahu nar, maka dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, namun mereka menegaskan bahwa wasiat yang merugikan ahli waris hukumnya terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Ibnu Abbas pernah mengatakan, al-idraru fil wasiyati minal kabair. Memberikan madarat dalam wasiat termasuk kabair, termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena memberikan madarat ketika berwasiat bukti bahwa si calon mayit ini sedang ada permusuhan yang sampai dibawa mati, permusuhan dengan para ahli warisnya. Dan itu sampai dibawa mati. Lalu diwujudkan dengan cara membalas permusuhan itu dalam bentuk berwasiat yang memberikan madarat. Tindakan seperti ini termasuk dosa besar. Ibnul Athir menjelaskan makna wasiat darar. Wa makna al-madarrati fil wasiyah. Makna memberikan madarat dalam wasiat adalah alla yumdiha au yanqusu ba'daha au yusili ghairi ahliha wa nahwi dzalika. Kata Ibnu Athir, makna madarat dalam berwasiat itu ada dua makna. Pertama, dari sisi al-musi, yang kedua dari sisi al-musa alaih. Al-musa ilaih. Memberikan madarat dalam berwasiat bentuknya adalah dengan tidak melaksanakan wasiat atau mengurangi wasiat atau memberikan wasiat kepada yang tidak berhak atau semacamnya. Dan itu termasuk madarat. Baik. Beberapa kali sudah kita sebutkan bahwa anak bisa berantem itu gara-gara sikap orang tua yang dia tidak bisa menjaga lisannya ketika sedang senang atau ketika sedang sedih. Ada orang tua misalnya saking senangnya kepada anak, langsung dia ngomong, nanti rumah ini jadi milik kamu. Anak yang kedua disenangi, langsung dia ngomong, nanti tanah ini jadi milik kamu. Jadi dia gampang melontarkan seperti itu. Begitu orang tua meninggal, akhirnya masing-masing ini nuntut. Dulu bapak bilang dapat ini, dulu bapak bilang saya dapat ini. Baik, coba kita lihat keterangan Ibnu Athir. Wasiat doror bisa terjadi pada dua pihak. Pertama, terjadi di pihak al-musi, yaitu pemberi wasiat. Misalnya memberi wasiat yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya, seperti berwasiat lebih dari sepertiga, atau berwasiat untuk mengunggulkan salah satu ahli waris, sementara merugikan ahli waris yang lain. Termasuk juga memberikan wasiat kepada orang lain yang bukan keluarganya, seperti anak angkat, anak tiri, sementara ahli warisnya membutuhkan. Ya. Kadang ada orang misalnya, dia nggak punya anak, tapi dia punya saudara. Saudara berhak dapat warisan, dan dia ngangkat anak. Dan status anak angkat, bukan anak nasab, nggak berhak dapat warisan. Meskipun dia berhak dapat wasiat. Lalu dia ngasih wasiat kepada anak angkat. Padahal hartanya itu tidak banyak, sementara saudara-saudaranya membutuhkan. Ya, itu termasuk di antara memberikan madarat kepada atau memberikan madarat ketika berwasiat. Ini sih yang pertama. Yang kedua, terjadi di pihak al-musa ilaih. Orang yang mendapatkan amanah untuk menunaikan wasiat. Seperti teledor dalam menunaikan wasiat atau bahkan tidak menunaikan wasiat sama sekali. Termasuk menggunakan harta wasiat tidak sebagaimana yang diwasiatkan mayit. Mayit berwasiat, tolong nanti belikan seekor sapi, kurbankan atas nama saya. Namun ternyata tidak ditunaikan. Sayang, duit segitu banyaknya, masa hanya dipakai untuk kurban? Padahal harta mayit masih banyak yang bisa digunakan untuk dibagi waris. Dan nanti akan kita bahas secara khusus ya tentang mengubah isi wasiat.
yang itu termasuk di antara bentuk wasiat janaf yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kasus terjadi di masyarakat seperti ini. Termasuk misalnya mayit berwasiat dengan wasiat yang memberatkan ahli waris. Tolong nanti kalau saya meninggal dunia, pokoknya jenazah saya dimakamkan di samping ibu atau di samping kuburan bapak. Di mana? Di luar pulau. Masya Allah. Itu terlalu memberatkan keluarga. Sementara hartanya juga nggak banyak. Sehingga kalau itu ditangani seperti yang tadi dia wasiatkan, butuh biaya besar. Nggak mungkin jenazah dikirim melalui kapal, nggak mungkin. Ya. Bisanya hanya dikirim melalui pesawat. Dan kalau dikirim melalui pesawat, prosedurnya panjang, kemudian harganya juga mahal, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh bagi ahli waris untuk tidak menunaikan. Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Orang ketika mati, mau dikuburkan kemanapun, atau mau dikuburkan dimanapun, itu nggak ngefek bagi status amalnya. Ya. Meskipun dilarang untuk mencampurkan antara kuburan muslim dengan kuburan non-muslim. Namun dia dimakamkan mau di kota A, di kota B, lahir di kota A, dikuburkan di kota B. Lahir di kota B, dimakamkan di kota C. Sama sekali tidak memberikan pengaruh. Sama sekali tidak memberikan pengaruh. Wah, nanti kalau kamu jauh dari keluarga, waktu kamu dibangkitkan, yang nolong kamu siapa? Ya tentu bukan keluarganya. Tapi yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Nanti kalau kuburan kamu jauh, kamu didatangi malaikat, nggak dekat dengan orang tua kamu, wah, nanti orang tua kamu nggak bisa bantu. Subhanallah. Memang kalau orang dimakamkan di kuburan orang soleh, terus dia dibantu oleh orang soleh itu, baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Karena itu, jika itu terlalu memberatkan, maka boleh bagi ahli waris untuk tidak menunaikan wasiat sebagaimana dikehendaki oleh mayit. Kemudian kita lanjutkan terkait wasiat al-janaf. Terkait wasiat al-janaf. Para ulama mengatakan wasiat doror atau wasiat yang merugikan ahli waris ada dua. Pertama adalah wasiat janaf, yang kedua wasiat itsm. Wasiat janaf adalah wasiat yang merugikan ahli waris di luar kesengajaan. Wasiat itsm adalah wasiat yang merugikan ahli waris dengan kesengajaan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman khafa mim musin janafan au itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku janaf atau berbuat itsm, itsm artinya dosa. Ya. Dia berlaku janaf atau berbuat itsm, lalu dia mendamaikan antara mereka, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Ibnu Qayyim mengatakan, waqad jawwaza subhanahu wa ta'ala ibtala wasiyatil janafi wal itsmi wa ayyuslihal wasi au ghairihi bainal warathati wal musalahu. Allah Ta'ala membolehkan untuk membatalkan wasiat janaf dan wasiat itsm, dan agar penerima amanah wasiat mendamaikan antara pemberi wasiat dengan antara orang yang menerima wasiat dengan ahli warisnya, wal musalahu, atau dengan orang yang menerima wasiat. Baik, kita coba ulang ya. Istilah-istilah ini sebenarnya bisa kita pakai terus.
ada al-wasi, ada al-musalahu. Al-wasi itu apa? Orang yang mendapatkan amanah wasiat. Sedangkan al-musalahu adalah orang yang mendapatkan manfaat dari wasiat. Si A berwasiat kepada si B, wahai B, kalau saya mati tolong serahkan uang 10 juta kepada C. Maka B disebut al-musalahu, si B disebut al-wasi, sedangkan C disebut al-musalahu. Kata Ibnu Qayyim, al-wasi yaitu si penerima pesan wasiat, penerima amanah wasiat, agar mendamaikan antara pemberi wasiat dengan ahli warisnya. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya, wah ini terlalu berlebihan, kebanyakan, jatah ahli waris menjadi sedikit, nah, nanti silahkan didamaikan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, وَالضَّرَرُ نَوْعًا جَنَفٌ وَإِثْمٌ فَإِنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ الضِّرَارُ وَهُوَ الْإِثْمُ وَقَدْ يَضَرُ مَنْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهُوَ الْجَنَفُ. Tindakan merugikan orang lain itu ada dua, ada janaf, ada ithm. Terkadang merugikan itu dengan sengaja, dan itu disebut ithm, dosa, dan terkadang tidak sengaja disebut dengan al-janaf. Faman awsa bi ziyadatin ala thuluthi fahuwa madarun qasada aw lam yaqsad. Siapa yang berwasiat lebih dari sepertiga, maka itu memberikan madarat, baik sengaja maupun tidak. Sehingga ahli waris berhak untuk menolak wasiat itu. Wa in awsa bi thuluthi famaduna wa lam ya'lam annahu qasada ad-darar wajaba imda'uhu. Jika ada orang yang berwasiat sepertiga atau kurang, dan tidak ada indikator bahwasanya tujuannya adalah merugikan ahli waris, maka wajib dilaksanakan. Fa'in alimal musa lahu, annal musi innama awsa diraran. Jika penerima hak wasiat mengetahui bahwasanya si mayit dulunya berwasiat tujuannya adalah untuk memberikan madarat kepada ahli waris, lam yahilla lahul akhdu, maka tidak boleh diambil. Walau i'tarafal musi annahu innama awsa diraran lam tajuz i'anatuhu ala imda'i hadhil wasiyah. Dan jika al-musi, si calon mayit, mengakui kalau dia lakukan itu karena kebencian kepada ahli waris, maka tidak boleh membantunya untuk menunaikan wasiat ini. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba kasih rincian ya. Kita sedang berbicara tentang wasiat doror. Wasiat doror berdasarkan keterangan Ibnul Athir bisa dari pihak al-wasi. Al-wasi itu berarti orang yang mendapatkan manfaat wasiat, atau orang yang mendapatkan amanah wasiat. Saya ulang, al-wasi adalah orang yang mendapatkan amanah wasiat. Si A ngomong kepada si B, tolong uang 10 juta serahkan ke si C. Maka si B namanya al-wasi. Sudah? Al-wasi melakukan doror dengan cara apa? Tidak amanah. Tidak amanah. Misalnya, dia diminta untuk menunaikan 100 juta, tapi yang dia serahkan cuma 50 juta. Atau dia diminta untuk berkorban sapi, tapi ternyata dia hanya berkorban kambing. Padahal nilai harta dari mayit masih banyak. Tidak ditunaikan semuanya. Maka sikap tidak amanah termasuk wasiat doror. Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar.
Yang berikutnya adalah wasiat doror dari al-musi. Al-musi itu mayit. Sebelum dia mati, dia berwasiat. Nah, termasuk di antara bentuk wasiat doror dari mayit adalah wasiat lebih dari sepertiga. Ya? Di sini Ibnu Qayyim memberikan rincian. Jika nilai wasiat kurang atau sama dengan sepertiga, ya, kurang atau sama dengan sepertiga, maka ya perlu dilihat. Jika ada indikator ini tadi yang sama dengan sepertiga, bukan kurang dari sepertiga ya. Mayit berwasiat sepertiga hartanya. Jika ada indikator mayit, kita bicara mayit ketika masih hidup ya, ingin ingin mengurangi jatah warisan ahli waris, atau ingin apa ini? Ingin mengurangi jatah warisan. Ingin mengurangi jatah warisan. Sehingga semangatnya itu semangat permusuhan. Semangatnya karena semangat permusuhan. Maka dia tunaikan permusuhan itu di ujung hayatnya. Ya. Sehingga dia kurangi jatah ahli waris dengan cara berwasiat sepertiga. Jika ada indikator seperti ini, maka, kata Ibnu Qayyim, al-wasi, yaitu orang yang mendapatkan amanah, tidak boleh menunaikan, nggak boleh bantu dia untuk menunaikan permusuhannya. Demikian pula al-musa, saya taruh bawahnya aja. Demikian pula al-musa ilai atau al-musa lahu. Al-musa lahu. Musa lahu berarti yang menerima hak wasiat. Nggak boleh ngambil. Tidak boleh ambil. Atau dengan bahasa lain, wasiatnya tidak usah ditunaikan. Karena ada indikator permusuhan. Yang kedua, jika wasiat sepertiga tidak ada indikator permusuhan. Tidak ada indikator permusuhan. Ya, maka ini wajib ditunaikan. Baik. Belum selesai ini ya. Sekarang rincian yang kedua. Ini tadi baru satu. Yang kedua. Wasiat lebih dari sepertiga. Dan ini doror. Ini doror ya. Di sini ada dua kemungkinan. Disengaja. Kalau disengaja, ini disebut dengan itsm. Disebut dengan itsm. Faman khafa mim musin janafan au itsman. Nah, itu disebut itsm yang artinya dosa karena dia sengaja melakukan doror dengan berwasiat lebih dari sepertiga. Maka tidak ditunaikan. Kecuali jika ahli waris setuju dengan perhitungan seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, tidak disengaja. Tidak disengaja. Nah, ini disebut dengan janaf. Nah, ketika terjadi janaf atau itsm, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk disesuaikan. Ya. Faman khafa mim musin
janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alai. Jika dikhawatirkan pemberi wasiat itu melakukan itsm atau janaf, lalu didamaikan di antara mereka, fala itsma alai, maka tidak ada dosa baginya. Artinya ketika lebih dari sepertiga itu kan merugikan ahli waris. Maka terus didamaikan. Ini gimana wasiatnya kok lebih dari sepertiga? Oh, bapak itu tidak sengaja. Nah, berarti dia statusnya janaf. Ahli waris nggak setuju, tidak ditunaikan. Jika ahli waris setuju, tetap ditunaikan. Sudah? Jadi ini kembali ke persetujuan ahli waris. Baik jamaah. Sehingga Anda bisa perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala menghargai pertimbangan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertimbangan antara sengaja dan tidak disengaja. Berarti faktor batin itu termasuk yang mempengaruhi hukum terkait wasiat. Ya. Sehingga ketika dinilai, wah ini sengaja mau nggak benar nih. Ya. Ketika sengaja mau nggak benar, ada indikator permusuhan, maka tidak ditunaikan. Nah kemudian, kok beliau nggak sengaja, kok tahu bapak itu nggak ngerti total hartanya. Ya. Sehingga seperti tadi ya, seperti tadi, total warisan 300 juta. Lalu beliau wasiat baik-baik, kalian kan sudah banyak yang mampu. Sementara masjid itu butuh wakaf. Dan saya ingin wakaf. Lalu si mayat menyampaikan, tolong wasiatkan, aku berwasiat, tolong sedekahkan 100 juta. Ternyata datang orang nagih utang 100 juta. Setelah sebulan kematian A. Nah mungkin waktu A meninggal dunia, atau sebelum meninggal dunia, dia nggak nyadar kalau dia itu masih punya utang. Nah jangankan dalam kondisi sakit, dalam kondisi seger waras sehat, akal masih maksimal, ya, masih bisa berpikir panjang, itu lupa utang, apalagi yang model kayak gini. Mungkin orang baru keingat punya utang, atau kadang nggak keingat, terus ternyata utang itu mengurangi total warisan, sehingga nilai wasiatnya lebih dari sepertiga. Berarti dia kasusnya apa? Janaf. Dan kalau janaf, silahkan dilakukan islah untuk mendamaikan di antara ahli waris dengan al-musalahu, orang yang mendapatkan manfaat wasiat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih meninggalkan beberapa kasus yang lain yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan tentang wasiat al-janaf, saya juga sebutkan ada satu contoh kasus, tapi ini sifatnya hanya kasus, atau jawaban penjelasan, tidak ada perhitungan. Baik, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.